Horas, Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Di hari baru yang telah Tuhan karuniakan dan telah mengantar kita menerima hari baru ini, tentu kita bersuka cita. Dan bukan hanya bersuka cita saja, tetapi kita bersyukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang selalu baru bagi kita. Setiap saat, bahkan hari berganti hari, tanda kita bersuka cita dan bersyukur di hari baru yang telah Tuhan karuniakan. Mari kita awali hari baru ini lewat ibadah, bernyanyi, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita mendengar menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini Senin 13 Desember 2021 dari Yesaya 40 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Ida marhua sodoro Tuhan Jehovah, jala tanganna gumam-gum ibana. Ida ihut tu ibana upana jala dijolona pamalosonna. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Inilah Doitro Yesaya atau Yesaya kedua, yang terdiri dari 16 pasal yang dapat kita sebut berita Injil dari Perjanjian Lama, di mana umat sedang berada dalam pembuangan akibat dosa dan umat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Walaupun umat telah berada dalam pembuangan, namun kasih Tuhan tetap buat umatnya untuk memulihkan dan mengembalikan keadaan umat. Itu sebabnya berita Injil ini diawali dengan suatu penghiburan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Tuhan tidak tinggal diam atas dosa umat, sehingga Tuhan mengajar umat lewat pembuangan umat itu sendiri. Berita Injil juga disampaikan melalui ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Hati, pikiran, dan hidup umat sudah seperti lembah, gunung dan bukit berlekuk-lekuk. Karena itu hidup umat harus dipenuhi, diratakan, diluruskan dengan firman Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Juga ada suara yang berseru bahwa umat adalah seperti rumput yang menjadi kering dan semaraknya seperti bunga di padang yang menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Karena itu berita Injil dan pembawa kabar baik menyaringkan suaranya kuat-kuat dan mengatakan kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Allah akan memulihkan, menghibur, dan membawa pulang umatnya, yaitu sisa-sisa umat yang ada dalam pembuangan yang menjadi berita Injil, kabar baik bagi umat dan orang percaya, bahwa Tuhan datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Renungkanlah, kata lihat bukti adanya masa depan bagi umat dan bagi orang-orang yang percaya, bahwa Tuhan datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Upah jerih payahnya adalah bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Yesuslah berita Injil, kabar baik dan berita kesukaan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita atas karunia Tuhan dan hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami dan telah menghantar kami menerima hari baru ini. Juga kami merasakan penyertaan Tuhan
kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Sehingga kami patut dan layak bersyukur, memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan, di hari baru ini kami telah memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah dan telah mendengar, menerima firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan adalah sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan juga akan mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan kami, supaya kami benar-benar menantikan, mempersiapkan, dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Ya Tuhan, Engkaulah yang selalu menyertai. Engkaulah tetap ada bersama dan campur tangan dalam kehidupan kami. Limpahkan dan curahkan seluruh berkat kasih karunia-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua, penatua, keluarga dan anak-anak. Di jemaat-Mu HKBP Selipi dan di tengah-tengah jemaat-Mu yang sudah pernah Hamba-Mu layani selama ini. Supaya seluruhnya Tuhan setiap saat beroleh hikmat, pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupan, melaksanakan aktivitas dan pekerjaan yang telah Tuhan sampaikan. Juga kesehatan, sukacita, kekuatan. Tuhan jauhkanlah segala mara bahaya dan sakit penyakit. Supaya seluruhnya Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anak biarlah beroleh berkat pertumbuhan yang baik dan sehat. Beroleh hikmat pengertian yang di dalam pendidikan perkuliahan. Karuniakan Tuhan pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan dan yang belum beroleh pekerjaan. Berkatilah Tuhan pekerjaan jemaat-Mu dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi yang telah Tuhan berkati selama ini dari pekerjaan. Dan membuat pekerjaan semakin baiknya ke depan. Mempertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga. Tuhan pertemukan laki-laki dan perempuan yang takut, yang percaya, yang memuji, memuliakan Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan yang belum beroleh berkat keturunan. Lihatlah keluarga tersebut. Berkatilah Tuhan melalui berkati rahim kaum ibu untuk beroleh berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Juga jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit. Tuhan berkati seluruh proses pengobatan. Alat-alat medis, obat, makanan, dan minuman. Biarlah seluruhnya menjadi berkat untuk mendatangkan kesehatan, kesembuhan, dan menetapkan kesembuhan. Tuhan angkat dan Tuhan keluarkan segala sakit penyakit. Karena Tuhan adalah tabib agung. Yang di dalam kesusahan, kesedihan. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan penghibur di dalam kehidupannya. Sehingga bersukacita di dalam Tuhan. Kehidupan orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah di dalam Tuhan, bersama Tuhan menjalani hari kehidupannya. Di lanjut usianya. Dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, yang berulang tahun pada hari ini, biarlah bersukacita di dalam Tuhan. Dan semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan. Hikmat. Juga kesehatan dan panjang umur. Kami tidak lupa berdoa buat para orang tua kami. Sanak saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Sertai lindungi kasihi Tuhan. Limpahkan, curahkan segala berkat kasih karunia-Mu. Supaya tetap di dalam hikmat. Juga kesehatan. Jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah di dalam Tuhan, takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dan seluruh masyarakat bangsa kami ini biarlah selalu rindu untuk melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Supaya masyarakat kami ini Tuhan
saling mengasihi, dan saling melakukan sukacita bagi sesamanya. Para hamba Tuhan, pemimpin gerejamu secara khusus HKBP, dari mulai Epur sampai kepada pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tabisan, biarlah dalam Roh Kudus untuk melayani gerejamu, melayani jemaatmu, agar jemaatmu beroleh sukacita dan berkat atas pelayanan para hamba Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, bersama Tuhan kita jalani hari ini. Horas, selamat Advent, Tuhan memberkati. Israel.